Sekarang kita menginjak bagian 12, yaitu desain bodi masa depan. Nah, sekarang ke bagian 12.1 ya. Pertama tentang pendahuluan desain bodi masa depan. Ketika kita melihat mobil, yang pertama kali terlihat itu adalah apanya? Ya, tentu bodinya kan. Ada mobil yang bentuknya bulat, ada yang kotak, ada yang ramping, ada yang gagah, ada yang seperti sport car ya. Tetapi bagi seorang engineer otomotif ya, bodi kendaraan bukan hanya soal desain keren atau warna menarik. Bodi adalah pelindung utama bagi penumpang, struktur penahan beban kendaraan, faktor penentu keamanan saat kecelakaan, penentu kenyamanan mobil kabin, penentu efisiensi energi, dan yang terakhir tempat semua teknologi modern itu ya dipasangnya di bodi. Kalau zaman dulu bodi mobil seperti rumah sederhana, kini bodi mobil itu lebih mirip rumah pintar yang penuh teknologi, lengkap dengan komputer canggih, sensor, radar, kamera, baterai besar, dan sistem keselamatan yang aktif. Dengan munculnya mobil listrik, mobil otonom atau tanpa supir, mobil ramah lingkungan, dan aturan keselamatan yang makin kuat, desain bodi masa depan itu mengalami perubahan total. Tidak hanya berubah dari segi bentuk, tetapi berubah secara filosofis, yaitu cara engineer itu memikirkan mobil secara keseluruhan yang ikut berbeda. Di bagian ini, kita akan membahas 4 topik besar yang membentuk dasar pemahaman tentang desain bodi masa depan. Yang pertama, perkembangan tren industri otomotif global. Kemudian yang kedua, pengaruh regulasi emisi dan keamanan terhadap desain bodi. Yang ketiga, tantangan utama efisiensi energi, keselamatan, dan kenyamanan. Yang keempat, kebutuhan integrasi sistem elektronik dan baterai pada kendaraan modern. Nah, penjelasan berikut kita akan membahas satu persatu ya. Pertama, perkembangan tren industri otomotif global. Industri otomotif dunia itu sedang memasuki fase revolusi besar-besaran. Perubahan ini sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2010, tetapi benar-benar terlihat pada 2020 sampai sekarang. Jika kita ibaratkan industri otomotif itu sebagai dunia musik, maka tahun 1900 sampai 2000 itu era musik klasik jazz, dan 2000-2010 era pop modern, dan 2010 sampai sekarang itu era musik elektronik dan AI. Teknologinya berbeda total. Ada 4 tren utama yang mengubah cara bodi kendaraan didesain. Yang pertama, peralihan dari mesin bensin ke mobil listrik, munculnya mobil otonom, digitalisasi dan koneksi internet pada kendaraan, penggunaan material yang lebih ringan dan kuat, dan platform modular yang serbaguna. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, electrification era. Nah, inilah salah satu perubahan terbesar dalam dunia otomotif selama 100 tahun terakhir. Kehadiran electric vehicle itu membuat desain bodi itu berubah dari dasar dan strukturnya. Mengapa begitu? Ya karena cara kerja dan susunan komponen mobil listrik itu sangat berbeda dibandingkan mobil konvensional. Pertama, tidak ada mesin besar di bagian depan. Pada mobil bensin, komponen utama itu mesin pembakaran dalam, internal combustion engine ya. Mesin ini berukuran besar, berat, dan terdiri dari banyak mekanis hingga mempengaruhi bentuk-bentuk bodi mobil. Karena mesin internal combustion engine itu berada di depan, dan desain mobil bensinnya biasanya memiliki kap depan atau hoodnya panjang karena harus menutup mesinnya ya. Kemudian ruang mesinnya luas untuk menampung mesin, gearbox, filter, aki, dan komponen lainnya. Struktur penopan mesinnya agar mesin tetap stabil saat bergetar. Grill depannya besar di depan karena mesin bensin menghasilkan panas tinggi dan butuh pendinginan. Kemudian banyak pipa, radiator, kipas, dan saluran udara untuk membantu membuang panas. Nah, semua komponen ini membuat bentuk mobil bensin harus mengikuti kebutuhan mesin, sehingga desainnya tidak bisa dibuat terlalu bebas. Ada batasan-batasannya ya. Kemudian
Bagaimana dengan mobil listrik? Nah, pada mobil listrik tidak ada mesin besar yang memakan ruang. Yang dipakai adalah mobil listrik yang ukurannya jauh lebih kecil dan lebih simpel. Dampaknya apa? Ya, bagian depan mobil menjadi lebih kosong karena motor listrik sering ditempatkan dekat roda atau bagian bawah. Kemudian sistem pendinginannya jauh lebih sederhana, tidak perlu grill besar atau radiator besar seperti mobil bensin. Kemudian struktur depan bisa dibuat lebih ringkas, sehingga desain bodi lebih fleksibel. Ruang depan bisa dipakai sebagai bagasi malahan ya. Dengan kata lain, mobil listrik itu tidak memerlukan hidung panjang seperti mobil bensin. Ya, contoh ya pada misalnya ya Tesla Model 3 itu memiliki bagian depan yang kosong dijadikan trunk, yaitu bagasi depan. Ini bisa terjadi ya karena nggak ada mesin besar, nggak ada transmisi kompleks, komponen listrik dapat disusun di bagian bawah lantai. Nah, hasilnya desain bodi dapat dibuat lebih modern, futuristik, dan mendekati bentuk-bentuk mobil konsep. Nah, kemudian baterai besar di lantai mobil. Perubahan terbesar berikutnya pada mobil listrik adalah posisi baterai. Hampir semua mobil listrik modern itu meletakkan baterai di lantai mobil, underfloor battery pack. Nah, ini bukan sekedar pilihan desain, tetapi kebutuhan teknis yang sangat penting. Mengapa? Karena baterai mobil listrik itu sangat besar dan berat. Dalam banyak kasus, berat baterai itu mencapai 500-800 kg. Hampir sama dengan 5-8 orang dewasa. Atau bahkan lebih berat ya dari sepeda motor matic. Karena beratnya sangat besar, desain bodi mobil harus disesuaikan agar mampu menahan beban tersebut dengan aman. Nah, kemudian dampaknya apa terhadap desain bodi? Karena baterai ditempatkan di lantai, berbagai bagian bodi harus diperkuat secara khusus. Lantai mobil harus sangat kuat. Pertama, baterai tidak bisa hanya ditempel biasa. Struktur lantai harus menggunakan rangka baja ultra kuat, pelat pelindung khusus, komposit tahan benturan. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya agar lantai tidak melengkung atau patah ketika mobil membawa baterai. Kemudian struktur sampingnya itu juga wajib diperkuat. Pada kecelakaan dari samping, pintu dan bodi itu bisa terdorong masuk. Jika struktur samping nggak kuat, ya benturannya mencapai baterai. Inilah yang sangat berbahaya. Misalnya apa? Misalnya baterai bisa sobek, sel baterai bisa short circuit, dan bisa menyebabkan kebakaran termal. Oleh karena itu, mobil listrik itu punya pelindung samping ekstra tebal yang tidak terlihat dari luar. Kemudian ground clearance harus direncanakan dengan cermat. Ground clearance apa? Ground clearance itu jarak antara lantai mobil dan permukaan jalan. Karena baterai berada di lantai, ya pertama lantai mobil otomatis menjadi lebih rendah. Mobil tidak boleh terlalu dekat ke tanah agar baterai tidak tergores batu, speed bump, atau lubang jalan. Tetapi juga tidak boleh terlalu tinggi karena akan mengurangi stabilitasnya. Nah, setiap pabrik harus mencari titik keseimbangan agar mobilnya tetap nyaman digunakan. Kenapa desain sangat penting? Baterai adalah jantung mobil listrik. Tanpa proteksi yang tepat, maka apa yang terjadi? Baterai cepat rusak, mobil bisa berhenti total, bahkan dapat terjadi kebakaran hebat. Itulah mengapa banyak mobil listrik memakai plat pelindung. Dari apa? Dari aluminium tebal, baja ultra kuat, atau material komposit anti panas. Semua itu dirancang agar baterai tetap dingin, aman, terlindung dalam semua kondisi. Nah, sekarang kita bicara pusat gravitasi. Pusat gravitasi mobil harus rendah. Kenapa? Karena baterai mobil listrik itu berada di bagian bawah lantai. Posisi berat utama mobil otomatis menjadi lebih rendah. Hal ini menciptakan pusat gravitasi yang rendah, dan ini merupakan salah satu keunggulan terbesar mobil listrik dibandingkan dengan apa? Dengan mobil bensin. Nah, sekarang apa itu pusat gravitasi? Pusat gravitasi itu adalah titik di mana massa suatu benda itu berkumpul. Jika pusat massa berada di atas, benda akan lebih mudah terjatuh, oleng, tidak stabil. Tapi jika pusat massa berada di bawah, ya benda akan lebih seimbang, lebih stabil saat bergerak, dan lebih sulit terguling. Nah, analogi sederhananya gini, kalau kita membawa tas berisi buku yang tebal-tebal, nah tas diletakkan di atas kepala, nah mungkin kita akan oleng ya, sulit berjalan dan mudah kehilangan kesetimbangan. Kalau tas diletakkan di kaki,
tubuh kita akan lebih stabil, lebih mudah melangkah, dan lebih sulit jatuh. Nah, inilah yang prinsip pusat gravitasi ya pada mobil listrik. Nah, kemudian dampak positif pusat gravitasi pada desain mobil itu banyak keuntungan bagi desainnya dan performa. Misalnya atap bisa dibuat lebih ringan. Karena bagian bawah sudah stabil, bagian atas tidak butuh komponen berat untuk menjaga kesetimbangan. Engineer bisa menggunakan kaca lebih tipis, aluminium lebih ringan, dan struktur atap komposit ringan. Kemudian bentuk mobil bisa lebih aerodinamis. Mobil dengan pusat massa rendah lebih mudah didesain. Lebih rendah, lebih ramping bentuknya, lebih efisien menembus angin. Nah, aerodinamika yang baik itu membuat energi baterainya lebih hemat. Nah, sehingga hemat jarak tempuh EV-nya, electric vehicle-nya itu akan semakin jauh. Kemudian keuntungan lain, manuvernya lebih baik. Mobil dengan pusat gravitasi rendah itu mudah berbelok cepat, tidak limbung saat menikung, stabil pada kecepatan tinggi. Nah, inilah salah satu alasan mobil listrik itu terasa menempel di jalan. Nah, kemudian yang terakhir, keuntungannya apa? Desain kabin lega. Nah, tanpa mesin besar, transmisi besar, dan knalpot panjang, ruang kabin menjadi lebih luas, lebih datar, dan lebih nyaman. Nah, kemudian B itu munculnya mobil otonom, autonomous vehicle. Ketika mobil sudah mampu mengemudi sendiri tanpa bantuan manusia, ya, desain bodi tidak lagi sepenuhnya mengikuti kebutuhan pengemudi seperti posisi setir, visibilitas, kaca depan, atau bentuk kap mesin. Nah, ini akan menjadi perubahan revolusioner ya, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, bentuk mobil tidak ditentukan oleh manusia di balik kemudi, tetapi oleh komputer dan sensor yang mengendalikan mobil tersebut. Bayangkan kita memiliki mobil yang bisa melakukan berbagai hal tanpa campur tangan manusia, bisa berjalan sendiri mengikuti jalan dengan aman, bahkan dalam kondisi macet, bisa memarkir sendiri di tempat sempit tanpa kita menyentuh setir, bisa membaca rambu lalu lintas, marka jalan, lampu merah, dan kondisi lingkungan. Kemudian mampu menghindari tabrakan sendiri dengan melakukan pengereman otomatis atau mengubah jalur ketika ada bahaya. Nah, semua kemampuan ini hanya bisa terjadi apabila mobil dilengkapi dengan berbagai sensor pintar, komputer AI, dan sistem komunikasi yang bekerja 24 jam. Nah, sensor-sensor wajib di mobil otonom misalnya LiDAR atau laser scanner biasanya di bagian atap, radar biasanya di bumper, kamera 360 di kaca depan, belakang, dan spion. Kemudian sensor ultrasonik untuk parkir. Dan kemudian unit komputer AI biasanya dekat baterai. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. LiDAR itu apa? LiDAR itu laser scanner. Itu apa fungsinya? Untuk mengukur jarak ke semua benda di sekitar mobil menggunakan laser. Kemudian membuat peta 3 dimensi lingkungan secara real time. Kemudian membantu mobil melihat bentuk objek, jarak, dan posisi sangat akurat. Nah, misalnya apa? Misalnya ya kelelawar ya. Kelelawar itu kan matanya nggak melihat. Nah, kelelawar itu mengirim suara, lalu mendengar pantulannya. Bedanya, LiDAR itu mengirim cahaya laser dan menerima pantulannya. Kemudian ada sensor radio detection and ranging. Ada sensor radar, radio detection and ranging. Letaknya di bumper depan dan belakang. Fungsinya apa? Yaitu untuk mendeteksi objek bergerak, kendaraan lain, motor lain, pejalan kaki. Kemudian radar itu mampu melihat dalam kondisi kabut, hujan deras, dan gelap total. Kemudian radar itu akan mengukur kecepatan objek tersebut. Ya, analoginya seperti polisi memakai radar gun untuk mengukur kecepatan mobil yang lewat. Jadi kan polisi pakai radar itu ya, pakai alat itu untuk mengukur kecepatan mobil yang lewat. Nah, contoh penggunaannya untuk apa radar ini? Untuk adaptive cruise control. Ada tahu adaptive cruise control ya, ngikuti mobil di depannya. Emergency braking system, blind spot monitoring. Nah, kemudian yang ketiga, sensornya adalah kamera 360. Ya, Anda sudah tahu semua ini, Mas, ya. Letaknya di depan, ada di belakang, samping, bagian bawah. Fungsinya apa? Membantu mobil melihat lingkungan sekeliling seperti mata manusia. Kemudian mendeteksi rambu, marka jalan, warna lampu merah, garis jalan, dan pejalan kaki. Nah, digabungkan menjadi tampilan bird view 360 ya untuk parkir. Kemudian ultrasonic sensor. Itu
Fungsinya menyebar di bumper depan dan belakang, biasanya 6-12 titik. Fungsinya mengukur jarak sangat dekat, 0,5 meter, sangat akurat untuk parkir karena mendeteksi benda kecil seperti pot bunga, tiang pendek, kaki-kaki trotoar. Nah, contoh penggunaannya ya untuk parkir otomatis, sensor anti tabrak saat parkir, kemudian fitur auto parking pada beberapa mobil. Kemudian ada unit komputer AI, Central Computing Unit. Letaknya biasanya dekat baterai atau bagasi mobil karena butuh pendinginan dan suplai listrik stabil. Fungsi utamanya apa? Komputer AI ini menjadi otak mobil otonom. Jadi komputer AI ini akan menggabungkan semua data dari lidar, radar, kamera, dan ultrasonik. Jadi si AI ini akan mengambil keputusan dalam hitungan milidetik ya, bukan detik, milidetik. Kapan belok, kapan rem, kapan berhenti, dan bagaimana menghindari tabrakan. Nah, ini kan seperti CPU plus GPU ya pada laptop gaming ya, tetapi lebih kuat dari mereka itu. Kemudian bodi harus menyediakan tempat aman untuk sensor. Panel khusus agar sinyal radar bisa menembus, ventilasi untuk pendinginan komputer, dan jalur kabel sensor yang aman. Jadi ini membuat desain bodi itu lebih mirip robot ya daripada mobil yang biasa. Nah, kemudian digitalisasi dan konektivitas. Dulu mobil adalah mesin mekanis, tapi sekarang adalah komputer di atas roda. Jadi bodi harus mendukung antena 5G, antena GPS, antena satelit, layar metal panel digital besar, kemudian ada sistem navigasi otomatis, kamera ADAS, kemudian internet kendaraan ke kendaraan V2V ya, vehicle to vehicle. Kemudian bodi masa depan harus memiliki panel atap yang tidak menghalangi sinyal, bumper khusus yang ramah radar, tempat untuk CPU kendaraan, ruang untuk pendingin baterai AI. Sekarang tren lightweighting, tren mobil lebih ringan. Nah, tren ke depan itu tren mobil lebih ringan. Semakin ringan bodi mobil, itu semakin ringan, semakin sedikit ya energi yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Analoginya ya bayangkan mendorong sepeda versus motor, mendorong sepeda dengan mendorong motor. Mendorong sepeda itu lebih ringan, lebih mudah didorong. Motor lebih berat, membutuhkan tenaga besar. Hal yang sama juga terjadi pada mobil. Bodi yang lebih ringan itu sama dengan model mobil lebih hemat energi. Nah, ini sangat penting untuk mobil listrik karena mobil listrik memakai baterai. Baterai memiliki jumlah energi terbatas. Energi boros sama dengan itu jarak tempuh berkurang. Sementara energi hemat jarak tempuh lebih jauh. Jadi, bahan ringan itu sama dengan jarak tempuh mobil listrik jadi semakin panjang. Nah, sekarang material bodi masa depan. Industri otomotif itu mengembangkan berbagai material yang kuat tetapi ringan, sehingga performa keamanan dan efisiensi meningkat. Yang pertama, aluminium itu ringan dan tahan karat. Beratnya hanya 30% lebih ringan dari baja biasa. Digunakan pada mesin pintu, rangka, dan bodi mobil premium. Ya, Tesla, Audi, Mercedes. Jadi membuat mobil lebih irit dan struktur lebih tahan lama. Kemudian ada bahan magnesium. Magnesium itu lebih ringan dari aluminium loh. Material logam paling ringan di industri otomotif sangat cocok untuk bagian mobil yang tidak boleh berat, misalnya bracket, bagian interior, dan rangka kecil. Kemudian ada UHSS, Ultra High Strength Steel, baja ultra kuat. Kuatnya itu 2-3 kali lebih besar dari baja biasa, tapi tidak seringan aluminium. Tapi UHSS ini sangat efektif untuk struktur pintu, pilar A dan B, bagian rangka yang melindungi penumpang saat terjadi tabrakan. Nah, manfaatnya apa? UHSS ini bodi kuat, jadi tingkat keselamatannya tinggi. Bahan bisa dibuat lebih tipis, tetap mengurangi berat. Kemudian ada bahan carbon fiber, super ringan dan sangat kuat. Beratnya itu bisa 50% lebih ringan dari baja, tapi kekuatannya jauh lebih tinggi. Banyak dipakai pada mobil sport dan mobil listrik kelas premium. Kemudian material komposit ramah lingkungan, serat alam yang terbuat dari misalnya serat bambu, serat kenaf, rami, serat kayu, dan resin khusus.
Nah, ini sangat ringan loh, ramah lingkungan dan banyak dipakai untuk interior mobil modern. Nah, sekarang 3 tujuan utama menggunakan material ya. Jelas, yang pertama hemat energi. Mobil lebih ringan. Mobil listrik atau mesin tidak bekerja terlalu keras karena ringan kan. Kemudian jarak tempuh mobil listrik jadi lebih jauh, hemat energi, baterai bertahan lebih lama, cocok untuk perjalanan jauh. Kemudian untungnya apa? Ya mobil lebih lincah, akselerasinya lebih cepat, lebih stabil ketika menikung, lebih responsif saat mengerem. Kemudian strukturnya lebih kuat. Walaupun ringan, material modern itu dirancang agar lebih kuat dari baja biasa. Kemudian material ini juga meningkatkan keamanan ketika terjadi benturan, apalagi mobil listrik adalah baterai ya, yang harus diberikan pengamanan yang ekstra. Oke ya. Sekarang kita bicara tentang platform modular. Nah, apa itu platform modular? Nah, platform modular itu adalah kerangka dasar mobil yang bisa dipakai untuk membuat banyak jenis mobil yang berbeda tanpa harus mendesain mobil dari awal setiap kali. Bayangkan ya, platform modular itu seperti Lego dasar. Satu papan Lego itu bisa dipakai untuk membuat mobil, rumah, robot, atau pesawat. Kita tinggal tambahkan atau ganti-ganti bagian atasnya. Dalam mobil, platform modular itu berisi bagian-bagian penting seperti rangka dasar mobil, suspensi, posisi mesin atau baterai, sistem kelistrikan, bagian bawah lantai mobil. Nah, semua ini dibuat standar sehingga pabrik bisa membuat berbagai model mobil dari satu dasar yang sama. Kemudian sekarang banyak pabrik memakai platform modular karena apa? Ya karena murah, kemudian cepat, kemudian fleksibel. Contohnya apa? Contoh pabrikannya Toyota. Platform modularnya namanya TNGA. Volkswagen, platformnya namanya MQB. Kemudian Hyundai ada eGMP, khusus EV ya. Kemudian Nissan Renault ada GMF. Nah, platform modular itu membuat bodi seragam di bagian struktur utamanya. Mudah dibuat berbagai model, bisa dipakai untuk mobil bensin, hybrid, dan listrik, dan hemat biaya.